Bener nih bro? Bener. Bener ya? Ah yang benar. Yakin? Yakin. Di Sukma seperti itu? Yakin 100%. Yakin ya? Nggak ditagih bro? Iya. Tidak ada yang menakutkan dalam hal penagihan di Sukma gitu ya? Betul. Berarti kerja lu apa dong? Halo Sukmania, apa kabar? Saya harap selalu dalam lindungan Tuhan. Pada hari ini, Sukma Podcast mendapatkan waktu yang sangat berharga. Siapakah dia? Apakah bidangnya? Akan kita bahas tuntas langsung. Pada hari ini, kami kedatangan Bro Gunawan. Selamat datang Ya, Pak terima kasih Gunawan. Pak Henry. Ya, terima kasih atas kehadirannya nih. Nah, Sukmania, biar lebih tahu lagi siapa narasumber kita pada kali ini, saya persilahkan Bro Gunawan untuk memperkenalkan diri. Ya, kebetulan saya di BPR Sukma ini sebagai tim penanganan tunggakan ya, khususnya itu. Jadi tugas saya itu selalu untuk mengontrol tunggakan-tunggakan yang ada di BPR Sukma Kemagung. Itu Pak sih detailnya. Oke, jadi bicara kredit nih ya Pak ya. Tapi kreditnya bukan yang biasa-biasa saja ya. Bukan yang biasa-biasa. Oh, berarti kreditnya yang agak-agak gimana gitu ya. Luar biasa. Luar biasa. Oke, Bro. Ini saya manggil Bro aja ya. Yap. Nah, ini kredit ini kan pasti ada yang lancar, ada yang kurang lancar. Mungkin Sukmania ini pingin tahu, apakah kredit lancar ini ditagih juga? Ataukah kredit yang kurang lancar ditagih juga? Ataukah ada kriteria-kriteria bagaimana sesuatu kredit itu kapan bisa ditagih dan kenapa gitu bro? Silakan bro. Baik. Jadi ada klasifikasi itu, jadi ada beberapa, ada 5 ya, ada 5 itu untuk penilaian yang dapat ditagih itu, baik yang lancar, DPK, KL, diragukan, dan macet Pak. Oh jadi ada 5 nih Sukmania Ada nih. 5. Ternyata selama ini, ini biar Sukmania tahu ada 5 kategori yang dalam suatu kredit. Jadi dalam satu kredit ada 5 kategori. Tadi ada kredit lancar, kurang lancar, DPK. Nah, kita akan bahas nih. DPK, kemudian macet, diragukan, bla bla bla. Ya. Jadi satu-satu kali ya, Bro ya. Betul Pak. Kita mau ini. Kalau lancar kita nggak usah omongin ya, Bro ya. Kalau lancar kenapa sih bisa lancar ya? Itu semua orang juga tahu kan gitu kan. Tapi tadi ada kategorinya. Pertama lancar, kedua DPK. DPK. Nah, ini DPK ini yang masuk kategori DPK atau dalam pengawasan khusus ini kira-kira apa sih bro? Biar Sukmania pada tahu bro. Itu biasanya mereka ini atau debitur itu memiliki tunggakan itu lebih dari 30 hari Pak. Oh, berarti kalau tunggakan itu biar Sukmania tahu, tunggakan itu setelah jatuh tempo, mestinya dia bayar, Iya. Ternyata lewat gitu ya bro ya? Betul. Jadi Lewat sampai 30 hari. betul. Berarti masuk kategori dalam pengawasan khusus. Iya, Oke. Nah, habis itu 90 hari ya? 90 hari. Nah, habis dalam pengawasan khusus apa lagi nih bro? Jadi dalam pengawasan khusus itu ada kredit kurang lancar. Oh ada lagi yang kurang lancar. Lancar. Oh jadi dalam pengawasan khusus itu beda kategorinya sama kurang lancar gitu ya bro? Benar. Kalau kurang lancar itu, kalau tadi kan 90 hari, 30 hari ya? 30 hari. 30 hari. Kalau yang kurang lancar ini berapa bro? Kalau itu dia 90 hari Pak. Oh 90 hari. Jadi 90 hari itu masuk dalam kategori kurang lancar. Lancar. Wah, tadi kita udah ngomong 5 nih ya kan bro? Katanya kan ada 5. Lancar, dalam pengawasan khusus, kurang lancar. Betul Pak. Nah, habis kurang lancar apa nih bro? Nah kurang lancar ini dia diragukan Pak. Oh masih ada lagi diragukan?
Oh, diragukan tuh berapa hari tuh, bro? Lebih dari 91 hari. Artinya dia 90 seharusnya. Tapi karena dia 91 hari itu dianggap sudah diragukan. Oh, berarti lewat 1 hari langsung naik kelas diragukan. Betul. Oke, terus habis diragukan baru macet. Betul. Nah. Itu lebih dari 91 hari itu artinya bisa 180 hari. Oh, berarti 90 itu kategorinya tadi apa, bro? 90 hari masuk diragukan, kemudian dia nggak bayar juga, lewat 1 hari langsung naik tuh statusnya. Betul. Langsung dia masuk ke kredit macet. Kredit macet. Kredit macet. Waduh, berarti Lebih dari 91 hari kan. lebih dari 91 hari langsung macet. Nah, tadi kan kita udah ngomong macet nih, bro. Betul. Ya kan? Nah, ini ada nggak sih dari Pak Gunawan, karena Bapak kan selaku bagian penanganan kredit yang luar biasa nih ya. Ya. Nah, itu beda penanganan nggak sih dalam DPK, macet, kurang lancar, diragukan, dan sebagainya? Tentunya ada Pak. Kebetulan di BPR ini kita ada kebijakan di saat akad itu diberikan waktu 3 hari. Jadi kita memberikan waktu itu agar nasabah itu tidak dikenakan denda. Kita kan kalau keterlambatan itu ada punishment-nya, Pak, berupa denda. Nah, itu kan tentunya lumayan lah untuk nasabah. Makanya kenapa tadi saya katakan bahwa kredit lancar itu dapat ditagih juga. Karena sebelum tanggal jatuh temponya biasa kita melakukan itu untuk mengingatkan. Gitu. Jadi berbeda dia penanganannya di saat dia masuk DPK atau dalam perhatian khusus, Pak ya. Itu berbeda karena sifatnya hanya by phone atau WA. Oh, jadi kalau ternyata Sukmania lancar juga bisa ditagih. Betul. Tapi ditagihnya bukan hari ini cair, besok langsung ditagih kan gitu, enggak kan? Enggak. Jadi kalau misalnya mau jatuh tempo, 3 hari sebelumnya atau sebelum dia jatuh tempo gitu ya, bro ya? Betul. Itu bukan ditagih sih mungkin ya, ditanyakan aja, mengingatkan. Mengingatkan. Nah, Pak, halo, gitu kan Bapak Ibu, besok atau 2 hari lagi ini akan jatuh tempo. Betul. Tolong jangan lupa untuk ditransfer. Nah, pembayarannya transfer atau dijemput atau gimana nih, bro? Nah, kalau kita itu kebetulan bisa by transfer atau kita mengambil ke rumah nasabah sendiri. Oke, berarti dimudahkan nih. Dimudahkan. Sukmania ya. Jadi pembayaran itu tergantung nanti komunikasi dengan petugasnya. Betul. Ya, bisa dijemput atau bisa transfer, intinya komunikasi. Betul. Gitu ya. Nah, itu kalau misalnya dari tadi di kurang lancar sama di dalam DPK. pengawasan khusus DPK tadi, itu kan tentu beda perlakuan kan gitu ya. Betul. Beda penanganan kan. Itu mengerikan nggak sih, bro? Enggak, Pak. Enggak. Pak, bro. Jadi di BPR Sukma ini kebetulan kan ini kita berdiri di tahun 2000-an ya, seingat saya. Jadi sejak diambil alih atau diakuisisi oleh Bapak Henry Palti, itu yang dibangun di dalam BPR Sukma ini itu kekeluargaan. Jadi bagaimana kita membangun di BPR Sukma ini secara kekeluargaan itu, jadi kita juga memperlakukan nasabah itu secara kekeluargaan. Jadi walaupun dia DPK itu lebih dari 30 hari, artinya kita hanya memberikan dia berupa misalkan surat cinta atau surat pemberitahuan apa tentang nilai keterlambatannya itu kan tentu saya sebutkan tadi itu ada punishment berupa denda. Tentu itu bentuk perhatian kita supaya nasabah tepat dengan kewajibannya. Gitu. Oke, tadi saya sempat ingat nih, katanya kata Bro Gunawan tadi 3 hari dari jatuh tempo masih free gitu, nggak kena denda. Tidak. Oh, ternyata di BPR Sukma 3 hari setelah jatuh tempo masih free. Jadi nggak kena denda. Tidak. Waduh, tapi ini bukan ajakan ya. Tapi justru ini menghindari, memberikan kesempatan kepada nasabah gitu ya, bro. Betul, Ya. Pak Bro. Selama 3 hari setelah
Jatuh Tempo masih diberikan kelonggaran. Bener nih bro? Bener. Serius? Ya? Serius ya? Serius. Tapi hari keempat? Kalau keempat itu baru kena denda? Baru gitu. Dihitung dari hari pertama tanggal apa? Jatuh temponya. Oh, berarti jadi hari 4 hari. Oh, jadi langsung 4 hari, bro. Jadi ngikutin status ini dong ya. Tanggal DPK, jatuh tempo macam. pembayaran. Oh, gitu. Oke. Tapi kita masih dikasih napas 3 hari gitu ya, bro. Betul. Makanya kita mengingatkan sebelum tanggal jatuh tempo. Itu kan bentuk perhatian kita tuh untuk nasabah. Oke. Good. Terus ini mungkin Sukmania pingin tahu nih, ya kan? Mungkin banyak juga yang Sukmania lain pada mungkin sudah ada yang tahu lah, ya kan? Ada yang tiba-tiba atau dari media online atau dari TV, ada tiba-tiba yang dicegat tengah jalan, ya kan? Terus penanganannya mungkin ada yang seperti yang TV-TV yang kita lihat. Nah, ingin tahu nih, kalau misalnya cara penagihan di BPR Sukma nih, ya kan? Apakah harus misalnya nih Bro Gunawan sama timnya, ya kan? Mau datang nih misalnya ke saya contohnya misalnya sudah dalam diragukan lah gitu, istilahnya tidak lancar gitu ya. Betul. Kita ngomong tidak lancar dulu aja ya. Nah, apakah itu harus janji dulu sama sayanya misalnya kan? Seandainya saya yang tidak lancar gitu, harus janji dulu nggak, Bro? Kalau DPK itu kita biasanya itu dari sistem itu keluar otomatis surat cinta tadi. Ya, surat cinta itu pemberitahuan pertama. Jadi isi surat cinta itu mengenai tanggal jatuh tempo, terus kemudian angsuran yang harus dia bayar, sama dendanya. Oh, jadi semua ada di situ ya, Bro ya? Ya, ada di selembar kertas itu. Itu resmi ya, Bro? Resmi. Oke. Keluar dari BPR Sukma langsung kita antarkan ke nasabahnya. Oke. Sekaligus kita mengingatkan atau mengedukasi bahwa lebih cepat membayar itu lebih bagus untuk menghindari one prestasi. Jadi nggak harus janji nih kalau misalnya cara nagih di BPR Sukma? Kalau berjanji tentunya nanti di SP itu kita mintakan tertulis kepada nasabah untuk kapan dia akan membayar angsurannya begitu. Jadi nanti dibuatkan tertulis. Nah, itulah yang menjadi pedoman kita untuk kepimpinan nantinya. Oke, berarti harus tertulis gitu ya, Sukmania ya. Kemudian harus ditagih juga nggak? Apa misalnya ada yang kesadaran sendiri nggak? Misalnya dia udah terlambat 5 hari nih, ya kan? Tiba-tiba dia, udah daripada saya kasihan melihat Pak Gunawan, Bro Gunawan datang sama timnya, saya aja deh ke sana. Itu boleh nggak, Bro? Boleh, Pak Bro. Itu justru lebih bagus. Oh, lebih bagus? Iya, tapi kebanyakan memang itu kan hanya beberapa aja yang seperti itu ya. Yang seperti itu tadi kita datang ke rumahnya untuk menagih itu enggak terlalu banyak. Bahkan lebih banyak itu yang langsung membayarkan sendiri atau ketika dia sadar dia terlambat dalam pembayarannya, itu biasanya kita langsung dihubungi. Ah, yang benar. Yakin. Di Sukma seperti itu. Yakin ya. Jadi kebanyakan itu nasabahnya yang tidak lancar itu datang ke BPR Sukma. Datang by phone menjanjikan kapan pembayarannya gitu. Jadi nggak ditagih, Bro? Tidak. Nggak ditagih, Bro? Iya. Luar biasa. Apa ini masuk salah satu keajaiban dunia nggak? Keajaiban orangnya, Pak, pribadinya. Jadi saya rasa mungkin ini kok bisa begitu, mungkin karena kedekatan antara petugas sama nasabahnya kali ya, Bro ya. Itu memang nggak terpisahkan, Pak, Bro. Jadi di saat awal mereka melakukan permohonan, itu petugasnya itu tidak berganti-ganti. Jadi itu saja. Jadi kedekatan itu terbangun di saat mereka mengajukan permohonan sampai itu survei, sampai itu pinjaman cair. Jadi bisa dibilang cinta lokasi dong, Bro ya. Benar. Cinlok, Pak. Cinlok ya. Jadi cinlok itu ada di Sukma rupanya ya. Ada di Sukma. Ya kan? Tapi positif ya kan. Benar. Oh, berarti hubungan emosional antara petugas kredit sama nasabah di BPR Sukma itu erat banget ya, Bro ya. Sangat dekat. Kayak permen karet ya, Bro ya. Bukan main, Pak. Berarti kalaupun ditagih, berarti sifatnya kekeluargaan dong ya? Betul. Nggak masuk ke unsur pidana, pengadilan, bla 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 gitu nggak? Itu belum pernah terjadi. Belum pernah? Di BPR Sukma. Dari tahun 2000? Betul.
Sampai sekarang 23 Sampai tahun. sekarang, 23 tahun. Yakin, Bro? BPR Sukma berdiri. Wih, luar biasa Sukmania. Jadi 23 tahun sejak BPR Sukma berdiri sampai dengan hari ini podcast ini dibuat, BPR Sukma belum pernah ada berperkara dengan nasabah yang tidak lancar sampai ke pengadilan dan tingkat seterusnya. Betul. Ya? Betul. Bisa diyakinin ya, Bro ya? Yakin. Mantap. Oke, berarti ini membuktikan bahwa penagihan di BPR Sukma itu memang benar-benar sifatnya kekeluargaan. Betul. Betul ya. Dan Bro tadi bilang bahwa kebanyakan nasabah yang tidak lancar di BPR Sukma itu datang sendiri ke BPR-nya untuk melakukan pembayaran atau membuat janji kapan dia akan bayar. Gitu ya, Bro? Betul, Pak Bro. Wush, berarti kerja lu apa dong? Jadi kita itu kan selalu mengontrol kredit itu. Jadi nggak semuanya kita tagih itu. Jadi kita dengan mengingatkan saja itu sudah membuat mereka itu sangat peduli akan kewajibannya. Gitu. Jadi peduli apa bergetar nih karena Bro Gunawan nelpon nih. Nelponnya jangan-jangan pakai nada-nada mistis atau apa gitu. Makanya saya bilang tadi kan ada perbedaan, Pak. Jadi yang lancar dan DPK ini kan istilahnya masih ada komunikasi yang baik biasanya itu nasabahnya kooperatif, baik by phone dan baik kita panggil ke kantor juga hadir gitu. Terus tadi kan berarti kan nggak harus ditagih ya, Bro ya? Tidak harus. Kalau misalnya pun ada misalnya penagihan itu harus jam kantor gitu, apa harus ada jam-jam tertentu yang mungkin Sukmanya biar tahu nih perbedaannya nih. Ternyata yang dia tahu di BPR lain atau di bank lain atau yang dia lihat bahwa pernah penagihan itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal siapa dia, di mana dia, yang penting sikat gitu. Kalau di BPR Sukma gimana nih, Bro? Apakah ada jam kerjanya, kemudian ada kelunuannya gitu kan, terus berapa kali ditagih gitu loh. Ya kan misalnya hari ini tagih, besok tagih lagi, apa gimana nih, Bro? Jadi memang kita tetap dengan pedomannya itu OJK. Jadi dari OJK ini sendiri mengatur bahwa kita dapat menagih nasabah itu yang memiliki tunggakan itu mulai dari jam 8 sampai jam 20 WIB ya Pak ya. Jadi waktu Indonesia Barat di domisili nasabah. Nah, jadi kalaupun dia lewat dari jam 20.00 itu harus ada dengan catatan kita sudah membuat satu perjanjian atau pernyataan bahwa dia bisa membayarnya bisa saja itu terjadi di jam 20-nya atau jam setelah berikutnya. Jam 20. Betul. Asal ada janji. Ada janji. Tertulis. Dengan nasabah. Tertulis. Betul. Jadi itu tertulis dalam arti kata harus tulis tangan atau ada sesuatu yang menyatakan bahwa sudah ada perjanjian baik melalui WA atau melalui SMS atau melalui apa gitu. Apa harus tulis tangan, Bro? Tertulis dan janji di WA biasanya. Oh, berarti salah satu unsur harus terpenuhi atau harus dua-duanya? Keduanya. Berarti janji tertulis dan WA atau medsos gitu ya? Betul. Karena yang tertulis itu belum tentu dia sesuai. Dia menulis? Iya, sesuai. Maksudnya sesuai jamnya. Kadang pasti lewat sedikit gitu. Paling tidak kita harus memastikan dulu. Oh, oke. Berarti tugasnya Bro memastikan bahwa benar-benar dia ini ada sesuai dengan yang dia janjikan gitu ya? Betul. Misalnya jam 9, dia sudah menjanjikan jam 9, berarti Bro Gunawan ini harus bisa memastikan bahwa benar-benar dia itu ada jam 9 malam. Betul. Ya, Bro ya. Nah, terus kalau misalnya kurang gimana, Bro? Jadi angsurannya misalnya nih 500.000. Ternyata kurang nih 480.000. Gimana? Tapi rata-rata nasabah yang berjanji itu tidak pernah tidak tepat nilai angsurannya. Mantap. Jadi kebetulan kita menemukan nasabah-nasabah yang di Sukma ini ya puji syukur semuanya punya niat dan yang baik sekali gitu. Berarti bisa dibilang tidak ada yang menakutkan dalam hal penagihan di Sukma gitu ya? Betul. Benar ya, Bro ya? Betul. Jadi nasabah ini kita tidak menganggap mereka itu hanya nasabah aja gitu. Jadi sebagai mitra, jadi kita itu saling bekerja sama
Misalkan contohnya kita memberikan edukasi tentang dia misalkan membuka usaha gitu. Oh, jadi di edukasi juga? Betul. Wis, berarti banyak benefitnya dong. Bukan main. Kirain bukan begitu, ternyata bukan main. Oke, jadi kalau kayak gitu bro, kalau udah dekat begitu, berarti bisa dibilang nggak perlu janji, bisa langsung ketemuan dong bro. Bisa, kan kita juga membangun silaturahmi Pak. Silaturahmi itu artinya tidak perlu saat menagih kita ke rumahnya. Kita juga kan perlu tahu perkembangan usahanya gitu. Yang bagi punya usaha. Walaupun ya nggak punya usaha, kita tetap bersilaturahmi. Berarti bisa dibilang Bro Gunawan dalam hal penagihan di BPR Sukma ini tidak ada satu metode khusus seperti yang mungkin Sukmania tahu di luaran sana, tiba-tiba datang ambil paksa selesai gitu. Enggak ya bro ya? Jarang sekali Pak. Jarang banget ya bro. Jarang. Iyalah 23 tahun gak sampai pengadilan, gila. Oke, terus kalau sekarang nih saya mau nanya nih bro, pasti kan ada dong 1-2 ya kan, itu kan mayoritas kan datang sendiri. Betul. Nah kalau nasabahnya ini ternyata udah dibaikin, kabur gitu bro, gimana bro? Kabur gitu bro. Memang itu ada 1 atau 2 kasus yang nasabahnya itu kabur. Itu waktu itu kalau saya tidak salah itu dengan agunan kendaraan. Roda 2. Motor ya bro ya? Motor. Jadi, motor gede atau motor biasa bro? Motor biasa Pak. Motor biasa, oke. Bebek. Oh bebek. Bebek mah gampang, tinggal digiring bro kalau bebek. Memang nominalnya tidak terlalu besar Pak, tapi kan tentu dampaknya untuk dari kinerja BPR ini tentu itu lumayan. Jadi kita sebagaimana mungkin kita bisa memperkecil kerugian gitu Pak di Sukma gitu. Jadi untuk nasabah yang hilang itu kita biasanya itu melakukan tindakan seperti melihat data dokumen dia yang ada di BPR Sukma. Gitu. Data saudara, tentu di perjanjian kreditnya juga kita tentu melampirkan saudara yang dapat dihubungi atau masyarakat yang ada di lingkungan sekitar nasabahnya. Nah kebetulan memang tidak ada nasabah yang tidak dapat kita temukan untuk yang kabur. Gitu. Semuanya selesai. Gitu. Mantap, berarti segala macam sudut pandang dipakai dalam hal mencari informasi di mana nasabah itu kabur gitu ya bro ya? Wih, keren bro. Oke, terus kalau misalnya Sukmanya ini ingin tahu dalam perjanjian kredit di BPR Sukma, itu ada nggak sih pasalnya, di situ ada pasal yang menentukan mengenai penagihan? Ada ya bro? Ada ya bro ya? Ada. Oke, dan itu paham tuh nasabahnya tuh ya? Tentu paham, karena kan setiap akad itu kita memberitahukan. Oh gitu, jadi setiap akad kredit diberitahukan pasal demi pasal? Betul. Oh, jadi nasabah itu tidak hanya tanda tangan ya bro ya? Tidak hanya tanda tangan, jadi kita memberitahukan. Dikasih contekan gitu ya bro ya? Pasal A, pasal B, pasal C gitu ya bro ya? Karena kita juga menyiapkan 2 rangkap, jadi untuk BPR-nya 1, nasabahnya 1 rangkap. Oh, jadi Sukmania kalau di BPR Sukma ini, itu setiap perjanjian dikasih 2 rangkap. 1 tertinggal untuk nasabahnya, dan 1 lagi tertinggal untuk BPR-nya. Gitu ya bro? Pak bro. Mantap. Terus udah gitu bro, kalau misalnya tahapan penagihan di BPR Sukma ini, itu kira-kira sampai kapan bro? Contoh misalnya, dia waktu itu ditagih kemudian bayar. Selesai dong? Iya. Ya kan? Terus apakah metode yang sama dipakai lagi? Padahal dia sudah bayar. Gitu. Jadi ibaratnya dia sudah bayar tapi masih ada tunggakan. Nunggak 1 bulan biar Sukmanya tahu nih gitu kan. Dia nunggaknya 2 bulan. 2 bulan ya. Jadi bulan Januari mestinya biar Sukmanya tahu nih. Januari dia nunggak. Ya kan? Februari dia nunggak juga. Betul. Tapi masih 30 hari toh. Nah, pas di bulan Februari dia bayar tapi untuk bulan ke belakang, 1 bulan ke belakang. Nah, metode penagihannya itu apakah sama padahal dia sudah bayar nih, tapi nunggak 2 bayar 1 gitu loh. Nah, itu metode penagihannya sama nggak? Berbeda. Mungkin karena dia melakukan pembayaran itu rutin biasanya walaupun dia memiliki tunggakan. Minimal rutin itu kan dia masuk 1 bulan angsuran biasanya yang terjadi.
Tapi ketika tunggakan ini belum bisa ditunaikan dalam perjalanan kredit ini, biasanya nasabah itu mendobelkan angsurannya itu di bulan berikutnya Oh, dengan komitmen bersama petugas gitu. buat janji dulu. Buat janji. Oh, jadi tenang aja Sukmania. Kalau misalnya di bulan ini kita belum punya rezeki untuk membayar angsuran kita yang tertunggak sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya, masih boleh selama ada perjanjian dengan nasabah dengan kreditnya. Betul Pak Bro. Kreditnya ya. Betul. Nah, jadi kalau misalnya udah janji nih Bro, ternyata dibohongin Bro. Gimana Bro penanganannya Bro? Biasanya itu kita ada mengeluarkan surat SP3 biasanya. Setelah SP2. Tentu di DPK itu SP2 itu sudah kita tunaikan biasanya dalam perjalanan kredit itu tertunggak. Jadi SP3 ini kita keluarkan itu sebagai langkah kita agar nasabah itu tidak melanjutkan kesalahan atas Yang tunggakan sama. itu. Oh. Gitu, Pak. Bro, gue lihat Bro tadi gue dengar katanya di BPR Sukma ini ada agen atau mitra. Gue penasaran nih. Dulu dia nasabah, terus katakanlah tidak lancar, Betul. ya. Terus ditagih. Malah sekarang jadi agen. Ada nggak sih? Ada. Ada. Dulu musuh, sekarang jadi kawan gitu. Benar. Benar. Yakin Bro? Yakin 100%. Berarti itu bisa begitu kenapa Bro? Jadi memang ini kita di BPR Sukma sendiri melalui manajemen itu membuat customer get customer, Pak. Oke. Jadi guna untuk agar masyarakat dan nasabah kita khususnya itu kita memberikan mereka sampingan lah. Oh. Sampingan. Jadi ketika mereka membawa satu nasabah dengan pinjaman yang nominal misalkan 5 juta sampai ke atas, itu kita berikan reward dengan membuka satu rekening tabungan pribadi mereka. Nah, adapun ketika nanti nasabah yang mereka bawa cair di BPR Sukma, tentu kita sudah menyiapkan itu 1% dari nilai pinjamannya. Itu langsung masuk ke rekening nasabah. Jadi agennya nggak punya tanggung jawab ya Bro ya? Tidak ada Dengan tanggung jawab. tinggal ibaratnya kayak calo gitu ya. Betul. Kasih tahu ini ada yang mau minjam ke Bro Gunawan. Habis itu dia nggak punya tanggung jawab apa-apa. Tiba-tiba dari pihak BPR Sukma meng-ACC-kan referensi dari dia punya bawaan. Setelah di ACC langsung dapat 1%. Langsung. Saat pencairan langsung dicairkan. Keren banget. Itu cash ya Bro ya? Cash. Cash ya? Cash. Oke, mantap Bro. Nah terus ini dalam hal penagihan nih Bro. Kan pasti kan ada aja misalnya gue udah panik nih. Misalnya gue nasabahnya nih kan. Gue udah panik nih. Kemudian ada orang yang nawarin nih. Orang lain lah gitu loh. Ya kan nawarin pakai jasa dia untuk membantu melakukan pembayaran ke BPR Sukma. Pihak Ini ketiga, Pak. Pihak ketiga ya. Ini saya ingin tahu Bro, kalau itu sebenarnya ngefek nggak sih Bro? Atau mendingan gue sendiri aja ngomong langsung ke petugasnya apa? Mendingan gue pakai orang ketiga itu deh Bro, gitu. Gimana Bro? Seperti yang kita bicarakan tadi, Pak, kita ini kan membangun kredit ini kan dengan kekeluargaan, khususnya ke nasabah kita. Sebenarnya pihak ketiga ini, kalaupun digunakan, itu hanya warna saja. Warna. Jadi dalam penanganan kredit itu, kita nggak butuh hal yang berbeda, maksudnya gitu, Pak. Jadi apakah mereka efektif atau tidak pihak ketiga ini, tentu sebenarnya tidak terlalu efektif. Itu lebih efektif itu karena dari permohonan pinjaman sampai dia cair, tentu kan petugas yang lebih tahu ya. karakter nasabahnya sendiri. Jadi kita juga pernah ada, tapi hanya sekali itu. Setelah itu kita tidak menggunakan lagi jasa pihak ketiga. Karena memang menurut kita itu kurang efektif dan efisien menurut kita. Oke, berarti Sukmania nih, ya kan? Tadi udah dikasih tahu sama Bro Gunawan bahwa kalau kita ada masalah, lebih baik kita sendirilah yang langsung komunikasi dengan petugas di BPR Sukma. Betul. Daripada pakai pihak lain, udah bayar dia, angsuran justru
tetap ditagih sama BPR Sukma kan gitu kan. Jadi buntung dua-duanya deh gitu ya bro. Iya. Nah terus terakhir nih bro, tips dan trik bro dari Bro Gunawan agar yang supaya Sukmania ini nggak ditagih gitu. Tips and tricksnya gimana bro? Ya, Terakhir nih bro. Tentunya dalam pembayaran kewajiban pinjamannya itu tentunya kita harus tepat waktu pertama, dan tentunya kalau kita sudah menunaikan kewajiban sesuai tepat waktu dalam melakukan pembayaran itu biasanya tentu kan berpengaruh juga untuk selik ya, yang mungkin sebelumnya sudah dijelaskan bahwa itu penting untuk kita ke depan jika membutuhkan dana modal usaha dan konsumtif dan lainnya gitu Pak. Oke. Bro. Jadi intinya ya kan tips and tricksnya itu jangan sampai bermasalah gitu aja. Oke, sip. Oke. Jadi mungkin saya ambil kesimpulannya nih bro ya dari pembicaraan kita nih ya. Jadi berdasarkan pembicaraan kita dengan Bro Gunawan di sini di BPR Sukma bahwa tidak ada sesuatu yang mengerikan dalam hal penagihan di BPR Sukma. Justru yang tadinya dia pernah ditagih, pernah bermasalah, malah akhirnya mendapatkan keuntungan karena menjadi agen dari BPR Sukma yang mereferensikan untuk mendapatkan kredit baru di BPR Sukma. Betul. Gitu ya bro ya. Jadi menurut saya dari pembicaraan ini adalah bahwa hindari sesuatu hal yang tidak kita inginkan bersama agar seperti pengalaman Bro Gunawan tadi di BPR Sukma yang tadinya pernah ditagih akhirnya malah ikut membantu BPR Sukma dalam hal nasabah baru dan membantu dia sendiri dalam hal pendapatan 1% dari yang sudah di ACC referensikan dari ACC yang dia bawa. Gitu ya bro ya? Betul Pak Bro. Bahwa di BPR Sukma ini sifatnya penuh dengan kekeluargaan, tidak ada yang sampai ke pengadilan, bahkan kita anggap semuanya itu adalah saudara. Sudah. Gitu ya bro ya? Betul. Thank you banget bro atas waktu dan pencerahannya kepada Sukmania. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya setelah menonton acara ini. Thank you Bro Gunawan, selalu diberkati. Terima kasih. Thank you bro.